الحمد لله الذي هدانا سبل السلام وافهمنا بشريعة النبي الكريم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الجلال والإكرام، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوان، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sidang sholat Jumat yang berbahagia, mengawali khutbah pada siang hari ini, khatib mengajak kepada diri pribadi dan jamaah sekalian untuk senantiasa meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takwa dalam artian melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi segala yang dilarang. Semoga dengan ketakwaan Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahi kita dengan nikmat yang tak disangka datangnya dari mana, dan juga diberi solusi dari setiap problem kehidupan yang kita alami. Jamaah Jumat yang berbahagia, setiap kita pasti ingin hidup bahagia, baik di dunia terlebih kelak di akhirat. Setiap kita selesai melaksanakan sholat 5 waktu, kita sering berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami dari siksa api neraka. Pertanyaannya, bagaimana cara menggapai hidup bahagia itu? Tentu kita akan menjawab sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kekasihnya Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 97 Allah berfirman, Man amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum biahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan akan kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Dalam hal ini Imam Al-Qurtubi menjelaskan dalam kitab tafsirnya, Tafsir Al-Qurtubi juz 10 halaman 174, bahwa ada 4 tanda bahagia itu. Yang pertama adalah rizki yang halal. Rizki yang halal membuat hidup menjadi bahagia dan berkah. Segala urusan menjadi mudah, keluarga penuh sakinah, mawaddah dan warahmah. Putra-putri kita solih dan solihah, jiwa raga semangat untuk ibadah. Harta yang melimpah ruah bisa kita gunakan untuk naik umroh dan haji ke Mekah dan Madinah, untuk ziarah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tentu kita semua berharap
kelak meninggal dalam kondisi husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Rizki yang halal menjadi pertanda kehidupan nyata untuk menggapai bahagia itu. Oleh karena itu, mari kita berusaha sekuat tenaga, sekuat pikiran kita untuk menggapai ridho Allah dalam mencari rizki yang halal. Yang kedua adalah qanaah, ridho dengan pemberian Allah. Dalam bahasa Jawa disebut rimo ing pantu, menerima segala takdir yang Allah ditentukan kepada kita semua. Seseorang yang memiliki uang banyak, jabatan yang tinggi, harta yang melimpah ruah, namun ketika tidak memiliki sifat qanaah, ia akan selalu merasa kurang, dan tentu sifat serakah akan ada pada dirinya. Oleh karena itu, mari kita senantiasa berharap pada Allah akan diberikan sifat qanaah itu. Dalam hal ini Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim dalam Sahih Muslim juz 2 halaman 730. Qad aflaha man aslam wa rizqa kafafa wa qanna'ahu Allahu bima atah. Sungguh beruntung orang yang masuk Islam, diberikan kecukupan rizki dan diberikan qanaah oleh Allah atas apa yang diberikan kepadanya. Bagaimana agar kita bisa qanaah? Nabi Muhammad SAW juga bersabda dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Unzur ila man asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum. Fa asdaru alla tasdaru nikmatallahi alaikum." Lihatlah orang yang ada di bawah kalian, jangan melihat seseorang yang ada di atas kalian. Hal tersebut agar kalian tidak meremehkan nikmat Allah kepada kalian. Hadis riwayat Muslim. Misal suatu contoh, seseorang yang memiliki mobil harus bersyukur karena masih banyak orang yang belum mampu untuk membeli mobil. Mereka yang naik motor harus bersyukur karena masih banyak yang naik sepeda dan belum mampu untuk membeli motor. Orang yang naik sepeda juga wajib syukur karena masih ada yang berjalan kaki dan belum mampu untuk membeli sepeda. Begitu juga orang yang berjalan juga harus bersyukur karena masih ada orang yang tidak bisa jalan karena sakit, dan orang sakit pun juga wajib syukur karena saudara kita, tetangga kita, teman kita, bahkan orang yang kita cintai telah dipanggil untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah salat Jumat yang berbahagia, yang ketiga adalah taufiquhu ila ta'at, yakni mendapatkan pertolongan Allah untuk melakukan kebaikan, ibadah dan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana agar kita mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala? Allah berfirman dalam surat Muhammad ayat 7, "Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum." Hai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Allah akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Imam At-Tabari dalam tafsir Jami'ul Bayan juz 21 halaman 191, Allah akan menolong orang-orang yang beramal sesuai dengan apa yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu orang yang berjuang di jalan Allah, seperti orang yang menuntut ilmu, orang yang mengajar di lembaga pendidikan seperti kita di saat ini di kampus kita tercinta, kampus Unisula, kampus Birrul Walidain, orang yang memakmurkan masjid dan orang yang mencintai sesamanya. Mereka lah orang-orang yang akan mendapatkan pertolongan Allah
dan hidupnya akan senantiasa diwarnai dengan penuh kebahagiaan. Yang keempat adalah halawah taat, yaitu merasakan manisnya ibadah dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Sahih Bukhari juz 21 halaman 12. Salasun man kunna fihi wajada halawatal iman ay yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma wa ay yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah wa ay yaku ayyuha ay ya'uta fil kufri kama yakraha ay yuqdafa fin nar. Ada 3 orang yang dapat menemukan manisnya keimanan. Yang pertama adalah orang yang lebih mencintai Allah dan Rasul dibandingkan selainnya. Yang kedua, orang yang mencintai seseorang karena Allah. Dan yang ketiga adalah orang yang membenci untuk kembali kepada kekufuran sebagaimana ia benci dimasukkan ke dalam api neraka. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dari sini dapat disimpulkan bahwa anjuran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kita menggapai kebahagiaan adalah memperoleh rezeki yang halal, qanaah, menerima apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mendapatkan pertolongan Allah dalam ketaatan dan dapat merasakan nikmatnya atau manisnya keimanan. Semoga kita semua selalu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan dijadikan Allah orang yang senantiasa bahagia di dunia dan terlebih kelak di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. Aqulu qouli hadza fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.